kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dan kelak bukan bagi kita semua pada hari kiamat. Yang lalu kami melihat ada sebuah video disebutkan salah seorang leader opini mengatakan sholat tarawih 4-4-3 tidak ada mazhabnya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Maka pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari terkait dengan sholat tarawih. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apa hukum sholat tarawih dan bolehkah kita tidak sholat tarawih? Maka para ulama rahimahullah mereka sepakat bahwa sholat tarawih hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan, tidak wajib. Maka silakan bagi yang mau tarawih, maka dia mengerjakan sesuatu yang disunahkan. Besok pas awal kita tarawih, oh nggak boleh Pak, karena tarawih itu hanya ada pada bulan. Jadi meskipun hukumnya sunnah, sangat rugi kalau ada seseorang pada bulan Ramadan, jangankan nggak sholat tarawih Pak, bolong sekali saja rugi. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dia mengatakan, amma hukmul mas'alati fa sholatut tarawih sunnatun bi ijma'i ulama. Adapun hukum masalah sholat tarawih, maka sholat tarawih hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Semua ulama mengatakan sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Dan amal wajib itu lebih diutamakan daripada sunnah. Artinya banyak dari kaum muslimin yang perlu kita edukasi bahwa amal sunnah seperti fadilahnya itu tidak akan bisa mengungguli fadilahnya amal wajib. Lebih utama mana? Sholat subuh. Ada satu hadis, dan hadis ini hadis qudsi, artinya maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba ilayya tawaddu alaihi." Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri padaku yang lebih aku cintai daripada ibadah yang wajib. Itu disebutkan oleh para ulama. Zakat yang wajib itu lebih utama daripada sunnah. Sama-sama mengeluarkan harta. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kalau ada keluarga kita sholat tarawihnya semangat, rajin, coba disampaikan kaidahnya. Pak, Bu, Mas, Mbak, kalau jadi rajin sholat tarawih, maka seharusnya besok sholat subuh juga ke masjid berjamaah rajin. Sebagaimana Anda rajin ketika sholat tarawih. Kalau tidak, maka orang-orang seperti itu terkena jerat-jerat atau jebakan setan. Malam hari tidak sholat malam, tarawih nggak sholat, fajr tidak sholat, maka dia kehilangan jihad yang satunya. Dia baru puasa, belum melaksanakan jihad di malam hari, yaitu apa? Sholat malam. Jadi harus sah. Kemudian Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis menyebutkan, di antaranya hadis Abu Hurairah, 3 hari sebelum Lebaran keluar dari rumahnya untuk apa? Berjamaah dengan para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk dengan para istri-istri. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan. Kalau perempuan sholat tarawih lebih baik di mana? Di masjid atau di rumah? Jawabannya di mana, Pak? Ayo, kira-kira di mana? Misalnya ini sama, ini sering terjadi. Jamaah umroh, berangkat dia ke Mekah, berangkat dia ke Madinah. Sampai Madinah, sampai Mekah, pembimbing travelnya bilang apa? Perempuan sholatnya di hotel. Karena bagi perempuan yang afdal adalah di mana? Di hotel. Kenapa pemahamannya sekaku itu? Itu melarang jamaah perempuan untuk sholat Jumat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Sampai ada yang tanya kepada saya, Ustaz, hukum sholat Jumat bagi perempuan itu apa? Boleh atau tidak? Awas, jadi bahaya nih. Yang memahami tidak boleh bahaya. Ada perempuan sholat Jumat sah atau tidak sholatnya? Sah, tapi tidak boleh lagi sholat zuhur. Yang pertama atau yang kedua? Supaya kita bisa mendapat yang mana, Pak? Daripada pusing gak usah tarawih sekalian. Ada sebagian kayak gitu, Pak. Kira-kira imam yang pertama atau imam yang kedua supaya mendapatkan fadilah seperti orang sholat satu malam suntuk. Kira-kira mana? Jawabannya ikuti dua-duanya. Nah, ini fadilahnya luar biasa. Maka ayo kita semangat ya, sholat tarawih bersama imam sampai apa? Selesai. Kadang-kadang malah apa? Hanya demi sholat witir di akhir. Kami amati tadi malam. Ada beberapa ketika kami menyampaikan apa? Tausiah. Mungkin daripada witirnya diawalkan, mending diawalkan
diakhirkan. Ini juga pemahaman yang menurut kami kurang. Kenapa? Betul, witir itu yang utama di akhir, tapi bukan kewajiban. Sifatnya hanya anjuran. Kalau bisa, witir itu di mana? Di akhir. Sebagian warga Muhammadiyah itu sedikit ada. Ketika ada seorang leader opini mengatakan 443 tidak ada madhabnya. Seorang pemimpin PLN, PCM, PDM, dia harus paham demografi masyarakat di sekitar. Harus paham. Contoh, saya kasih contoh. Ada masjid, satu kompleks, semuanya Nahdlatul Ulama. Sholatnya pakai apa? 2 rakaat sekali salam. Yang 443 itu hanya jenengan saja satu orang. 443 itu sama-sama sah. Dua-dua juga sama-sama sah. Gak ada masalah. Dibahas oleh para ulama adalah mana yang paling afdol, mana yang paling utama, bukan yang sah yang mana, yang tidak sah yang mana. Ini yang dibahas oleh para ulama. Maka yang paling afdol, menurut Abu Hanifah berapa tadi? 443. Menurut selain Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad berapa tadi? 223. Sebenarnya masalah ini juga khilaf di kalangan ulama, tapi lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i, yaitu apa? Tawarruk. Ini pendapat Imam Syafi'i, dan Tarzim Muhammadiyah lebih condong pada pendapat apa? Tawarruk. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan iftiros, itu adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya ini masalah nggak ada Pak. Kalau ada imam di masjid Muhammadiyah, dia nekat pakai iftiros, dia seorang imam bukan makmum. Kenapa kurang etika? Karena hal ini sama-sama boleh, tapi Tarzim lebih memilih apa dari tawarruk. Jadi kalau ada imam nekat, memang kurang etika. Kecuali dia kalau tidak tahu, ini beda lagi. Kalau tahu, dia nekat pakai iftiros, imam ini kurang etika. Yaitu apa? 4 rakaat sekali salam, persis seperti salat dulu. Jangan kaget, memang ada. Memang sebagian ustaz kita hanya menyampaikan berapa? 2. Kalau ada jangan disembunyikan. Kalau belum tahu, bilang belum tahu. Itu yang jadi masalah kita sekarang, Pak. Hanya 2. Ustaz Adi Hidayat sendiri mengatakan apa? Memang ada 3 cara. Ustaz Adi Hidayat mengatakan itu, memang ada 3 cara. Jadi kalau kita baca, kita pasti ketemu, Pak. Ya. Maka cara-cara seperti ini jangan kita anggap asing. Perlu kita edukasi umat ini, Pak. Ada cara seperti ini. Kalau 5 rakaat sekali salam aja boleh, Pak. Masa 4 rakaat sekali salam nggak boleh? Lalu tadi kan ada 4 cara. Dust on my tongue, your name